Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala pujian, dan segala syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Besar. Karena cinta kasih Tuhan dan anugerah yang luar biasa sehingga kita ada sampai saat ini. Bukan hebat dan kuat kita, tapi semua karena anugerah yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan, saya ada sampai saat ini. Saudara, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi dengan luar biasa. Pagi ini, saudara, saya akan berbicara melalui video YouTube yang Tuhan percayakan dalam hidup saya pribadi. Saya terus akan berkata, saya akan menyampaikan firman Tuhan, menguatkan yang lemah, agar supaya setiap orang fokus dengan Tuhan Yesus. Bukan fokus dengan masalah, bukan fokus dengan manusia, tetapi fokus dengan Tuhan. Bahkan saya akan terus mengisi video-video YouTube ini dengan kesaksian-kesaksian hidup, bahkan juga dengan nyanyian pujian-pujian rohani bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya bersyukur Tuhan menjaga, Tuhan memelihara saya, memberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Sekalipun tadi malam kami mengadakan doa semalam-malaman dari jam 10 sampai pagi ini, saya dalam keadaan kuat, diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan di dalam hati saya, dalam roh saya, harus saya sampaikan, kuat untuk disampaikan kepada semua umat Tuhan di manapun Anda berada, agar supaya kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sebab tanpa Tuhan dalam hidup kita, semua akan sia-sia. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini, video ini saya akan berbicara, saudara, tentang bagaimana situasi keadaan yang sedang terjadi karena tadi malam juga kami berdoa untuk kedamaian dunia, yaitu antara Palestina dan Israel yang terjadi peperangan yang luar biasa. Doa kami agar supaya kedamaian, sukacita terjadi di bangsa Israel dan Palestina. Mana yang terbaik? Manakah yang terbaik menurut pandangan Tuhan? Bukan pandangan dunia, keinginan manusia. Karena begitu banyak keinginan manusia, keinginan politik dunia, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Allah. Nah, saya akan berbicara firman Tuhan saat ini, berbicara tentang firman Tuhan, agar supaya kita tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang firman Tuhan berkata bahwa nama Israel ini diambil dari nama Yakub. Karena Yakub, Tuhan melihat perjuangan yang dilakukan oleh Yakub, saudara, dan akhirnya Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Israel yaitu yang menang. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada video sebelumnya saya berbicara bahwa 1000 bangsa pun melawan bangsa Israel tidak akan terkalahkan. Karena apa? Terlanjur Tuhan sudah memilih bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang luar biasa. Karena itu tidak mungkin dapat dibatalkan. Karena bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berfirman dan tidak menepati. Allah adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Bahkan Tuhan Allah yang memberi nafas hidup bagi umat manusia. Dia yang berbicara bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah, pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang menciptakan manusia, yang memberi nafas hidup bagi manusia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini saya akan berbicara bagaimana bangsa Israel bisa dikalahkan. Nah, ini mungkin membingungkan bagi banyak orang. Sedangkan video sebelumnya saya bisa katakan bahwa 1000 bangsa pun tidak dapat mengalahkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang artinya yang menang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan Tuhan berbicara melalui Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Tuhan berkata, barang siapa mengutuk bangsa atau mengutuk keturunan Abraham ini, maka dia akan kena kutuk. Barang siapa memberkati, dia akan diberkati. Nah, ini Tuhan berbicara dengan jelas, dengan luar biasa. Nah, saat ini lagi, dalam video ini saya akan berbicara, Israel bisa terkalahkan. Sekali lagi, Israel bisa terkalahkan. Nah, kita melihat di dalam Alkitab sejarah yang tertulis yang ada dalam Alkitab. Apakah Israel pernah terkalahkan? Saya bisa katakan, pernah dikalahkan, saudara. Di dalam Alkitab, pada zaman Ahab menjadi raja, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang Israel menyembah Allah lain.
bukan lagi menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, tapi mereka semua menyembah Baal. Nah, saudara, karena Ahab menikah dengan istrinya yang namanya Isabel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang mempengaruhi Ahab untuk menyembah Allah lain adalah istrinya sendiri, yaitu orang Sidon. Saudara, penyembah berhala yang luar biasa. Dan akhirnya ketika Ahab menikah dengan istrinya, yaitu Isabel, dan akhirnya mereka menyembah Allah lain, Nabi Baal atau Allah lain. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan semua orang Israel pada waktu itu, zaman itu nabi-nabi semua melenceng mengikuti arahan dari Raja Ahab dan Isabel. Dan apa yang terjadi akibat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akibat daripada seorang raja yang memimpin ini tidak menyembah dan menyembah Tuhan Allah Israel, akhirnya apa yang terjadi? Kelaparan terjadi di mana-mana. Bahkan 3,5 tahun hujan tidak turun di negeri itu. Akibat tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan akhirnya apa, saudara yang kekasih dalam Tuhan? Ada seorang nabi, tinggal satu orang di zaman itu yang tetap percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Nabi Elia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini adalah suatu bukti bahwa sekalipun tinggal satu orang, saudara, tinggal satu orang, tetapi dia percaya kepada Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, dia tinggal sendiri kata firman Allah, tetapi dia buktikan walaupun dia sendiri, dia menghadapi semua nabi-nabi, Nabi Baal, Nabi Asyera. 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera, bahkan semua rakyat Israel. Bahkan dia mengalami, dia berkata, kita akan buktikan siapakah Allah yang hidup, siapakah Allah yang berkuasa, siapakah Allah yang luar biasa dari segala Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan akhirnya ketika Elia berbicara dan berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada masa itu saya tidak berbicara bagaimana doa Elia, tapi saya berbicara bagaimana ketika berpaling daripada Allah yang hidup, saudara, maka kekalahanlah yang akan terjadi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Raja Ahab adalah salah satu gambaran Raja Israel yang menyembah Allah lain. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yaitu Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja juga yang mendukakan hati Tuhan karena membangun tugu-tugu penyembahan berhala. Dan akibatnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan akhirnya Israel mengalami kekalahan yang luar biasa dalam peperangan, saudara. Nah, ini adalah suatu bukti bahwa ketika, saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Israel, bangsa Israel tidak lagi mengakui atau tidak lagi menyembah Allah yang hidup, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Israel, maka saudara, kekalahan yang akan dialami. Saudara, contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, yang dipimpin oleh Raja Ahaz, mengalami kelaparan, mengalami kekalahan yang luar biasa. Bahkan juga ketika Ahaz memimpin, baru selanjutnya adalah cucu dari Ahaz, yaitu Raja Manasye, saudara, mengalami kekalahan yang luar biasa. Baru yang selanjutnya adalah Raja Yerobeam, saudara. Bagaimana Israel itu terbagi menjadi dua, utara dan selatan, dipimpin oleh keluarga Daud, saudara, Raja Salomo, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di mana-mana. Tidak ada damai serta sukacita. Dan akhirnya, saudara, Yerobeam pada akhirnya dia menyembah Allah lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan yang selanjutnya, saudara, bagaimana kita bisa mengerti dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Israel bisa terkalahkan. Bahkan saya bisa katakan Israel bisa kalah. Yang pertama, kalau dia tidak lagi menyembah Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka membelakangi kekuatan Tuhan, ketika mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka bangsa Israel bisa terkalahkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Israel bisa terkalahkan. Di dalam Alkitab, contoh yang paling luar biasa yang kita bisa lihat, yaitu apa? Raja Saul. Raja Saul dipilih oleh Tuhan secara luar biasa. Di awal kepemimpinannya menggambarkan dan bahkan terlihat bagaimana raja ini dipilih oleh Tuhan dalam kemenangan-kemenangan yang dia berperang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga Saul ini dikenal secara luar biasa.
Tetapi apa yang terjadi, saudara? Namun akhirnya ketika setelah apa yang dilakukan oleh Saul, yaitu dia tidak mengikuti lagi perintah Allah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya ketika dia berperang, dia mengalami kekalahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Israel bisa dikalahkan atau Israel bisa terkalahkan dengan alasan yang kedua. Apabila orang Israel, bangsa Israel ini tidak lagi mengikuti perintah Allah, tidak lagi mengikuti perintah Tuhan yang maha tinggi, penguasa langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Abraham, Ishak, Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saudara Saul tidak lagi mendengar perintah Allah, saudara, perintah Tuhan, akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekalahan yang dia alami dalam ketika dia memimpin berperang, saudara. Dan akhirnya akibat daripada Saul tidak mendengar, saudara, bahkan dia tidak menunggu waktu Tuhan untuk menunggu Samuel, saudara. Dan akhirnya dia tidak lagi mengikuti keinginan Tuhan, perintah Tuhan. Akibatnya, saudara, dia mengalami kekalahan. Bangsa Israel yang dipimpinnya mengalami kekalahan. Dan hanya juga dia digantikan oleh Daud, saudara. Sekalipun dalam sejarah kepemimpinannya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia tetap sebagai raja. Dan akhirnya dia mati dan meninggal dan digantikan oleh Daud. Nah, saudara, dari pelajaran ini kita bisa menarik kesimpulan, ternyata Israel bisa terkalahkan. Israel bisa dikalahkan dengan dua alasan. Yang pertama, ketika mereka berbalik daripada Tuhan, menyembah Allah lain. Itu yang pertama. Karena ketika mereka menyembah Allah lain, berarti secara otomatis Allah Immanuel, Allah pencipta langit dan bumi, tidak akan menyertai bangsa Israel. Sekalipun pada faktanya, saudara, Israel adalah yang menang, saudara. Tapi dalam perjalanannya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, bagaimana Israel mengalami masa-masa yang sukar, masa yang berat, saudara. Di masa pemerintahan Nebukadnezar, kerajaan Babel, akhirnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang memimpin adalah Nebukadnezar yang memimpin seluruh dunia. Dan orang Israel itu dibuang di pembuangan, dan akhirnya semua orang Israel seolah-olah akan dibunuh semua. Di zaman juga Esther, Ahasiweros, saudara, orang Israel juga direncanakan untuk dibunuh. Dan ini adalah tanda dan bukti bahwa Israel pernah mengalami masa sukar, pernah mengalami tantangan yang luar biasa, bahkan mereka pernah terkalahkan. Nah, Israel bisa terkalahkan atau bisa dikalahkan dengan dua alasan. Yang pertama, mereka tidak lagi mengakui atau menyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka membelakangi kekuatan Tuhan, saudara, maka Israel bisa dikalahkan. Yang kedua, apabila bangsa Israel atau raja pemimpin bangsa Israel tidak mengikuti lagi perintah Allah, perintah Tuhan, mengikuti keinginan manusia, keinginan apa yang menjadi keinginan secara manusia, bukan keinginan Tuhan, bukan keinginan Allah. Nah, saudara, Israel bisa terkalahkan. Nah, ini alasan kenapa saya harus membuat video ini, agar supaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, karena bangsa Israel adalah bangsa terpilih, bangsa yang kuat, bangsa yang dipimpin oleh Tuhan, raja di atas segala raja. Tetapi harus saya sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan dari pohon yang sesungguhnya. Kita hanya dicangkok kepada pohon yang sesungguhnya, dan sehingga mengalami kehidupan, saudara, mengalami kehidupan, dan akhirnya kita bisa diselamatkan. Jadi kita yang hanya cangkokkan, mari kita berdoa untuk bangsa Israel dan kedamaian bagi bangsa ini, bahkan juga bangsa Israel diberkati dan disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menyampaikan video ini agar supaya kita juga yang menerima getah atau keselamatan, dicangkokkan dan mendapat getah dari pohon itu, menerima keselamatan, saudara, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh memegahkan diri. Kita tidak boleh lengah, saudara. Kita harus berdoa untuk bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan di dalam Alkitab tertulis dan tercatat bahwa dari mulanya zaman Raja Yerobeam, saudara, Yerusalem memang tempatnya
dari orang Israel. Oleh sebab itu adalah fakta sejarah yang tidak dapat diubah karena itu tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita berdoa agar supaya keadilan dan kebenaran Allah ditegakkan, dinyatakan di antara yang sedang terjadi peperangan di bangsa Israel dan Palestina. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang saya sampaikan ini menjadi gambaran, menjadi bahan bagi saya dan saudara untuk terus berdoa. Karena kita adalah Israel rohani. Saudara yang setidaknya memiliki saudara kehidupan dan keselamatan. Dari saya sampaikan tadi, kita hanya cangkokkan dan menerima getah dari pohon yang sesungguhnya. Dan sehingga yang dicangkokkan ini menerima kehidupan dan keselamatan yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua, agar supaya kita terus melihat sejarah Alkitab membuktikan dan menyatakan bahwa Yerusalem, saudara, dari mulanya adalah tempat kediaman oleh orang Israel, bangsa Israel. Nah, ini yang saya bisa sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah kita Israel rohani tetap teguh berdiri kokoh, tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menyembah ilah lain, kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kita hanya menyembah Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Allah yang menyertai Musa membelah laut teberau secara luar biasa. Bahkan Allah yang menyertai Elia menghadapi 450 Nabi Baal, 400 Nabi Asyera dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, kabar hari ini biar memberikan pencerahan, memberikan kekuatan bagi kita semua, agar supaya kita tidak lengah, kita tidak boleh ke Allah lain. Kita hanya menyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel. Biarlah malah video ini kita menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Saya Pendeta Jimri Fisika Pandairot akan terus hadir menyampaikan kebenaran dan kesaksian, bahkan fakta firman Allah, bahkan juga puji-pujian rohani bagi Tuhan Yesus. Malah video ini, jika Anda diberkati, Anda bisa bagikan, sharekan, bisa like, dan juga bisa di-subscribe video YouTube ini. Satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan akan terus disampaikan. Dan ketika Anda, saudara yang kekasih dalam Tuhan, membagikan, mensubscribe, berarti Anda mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati, dan di akhir video ini saya akan berdoa bagi orang yang sakit. Mari kita siapkan hati kita, sekalipun kita tidak kenal secara face to face, secara nyata, tetapi hanya melalui video ini, tetapi kita satu dalam Tuhan Yesus, dalam satu Tuhan yang luar biasa. Saya akan doakan orang mengalami sakit dan pergumulan masalah. Mari kita berdoa dengan iman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, Allah Abraham, Ishak, Israel, Allah yang menyertai Musa membelah laut teberau, Allah yang menyertai umat Israel dengan tiang api dan tiang awan, Allah yang menyertai Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dan Nabi Asyera, dan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, menebus setiap dosa umat manusia, rela disalib mati, tetapi Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Saat ini aku berdoa sebagai hamba Allah, berdoa bagi orang-orang mengalami sakit penyakit apapun. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, percayalah, firman Tuhan berkata, Matius 8 ayat 17, Tuhan Yesus sudah memakukan setiap sakit penyakit kita, bahkan kelemahan kita di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Dan setiap penyakit apapun, karena kuasa gelap terikat dengan kekuatan setan iblis, aku berkata dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, terlepaslah engkau memiliki masalah pergumulan masalah apapun, Tuhan berikan jawaban kepastian. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, ketika Anda diberkati, Anda bisa like, Anda bisa share, bagikan, dan Anda bisa subscribe video ini. Tuhan Yesus akan membalaskan semua apa yang kau lakukan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.